Bed Bima Official. Alhamdulillah, kami ingatkan kembali, ini khusus yang online ya. Khusus yang online ini, insya Allah di penghujung acara kita akan ada hadiah menarik, insya Allah, khusus penanya terbaik. Jadi kategorinya penanya terbaik, bukan pertanyaan terbaik. Adapun kriteria penanya terbaik nanti kita serahkan langsung ke Ustadz. Alhamdulillah, kita di malam hari ini acara takjil yaitu tanya jawab Islam. Telah bersama kita Ustadz kita, guru kita Al Ustadz Abu Yusuf Bedbima hafizahullah taala. Kaifa hal Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Tadinya bukannya dengan menu andalan? Alhamdulillah. 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 Ya, Apa baik. itu andalannya? Jalkot, Iya. pisang hijau. Alhamdulillah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi untuk malam ini karena beberapa hari sebelumnya ada yang protes. Ini online tidak kebagian katanya. Pertanyaannya, banyak yang tidak kebagian. Jadi ini malam kita fokuskan ke online Ustaz ya. Nah, kami ingatkan kembali sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung secara online. Di akhir acara kita, acara takjil ini insya Allah akan ada hadiah menarik dengan kategori penanya terbaik. Jadi kami ingatkan untuk tidak berpindah ke lain hati. Maksudnya tidak berpindah ke channel yang lain. Tetap ya nonton terus. Insya Allah di akhir acara kita akan menyebutkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang, sebagai penerima hadiahnya. Dan untuk ongkos pengirimannya itu akan ditanggung oleh pengirim. Kira penerima. Baik, Masya Allah. Gratis, masalah ini istimewa Ustaz. Jadi dimanapun Anda berada, jika Anda sebagai penanya terbaik, insya Allah akan dikirim dan ongkos kirimnya ditanggung pengirim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kebaikan apa lagi Ustaz ya? Sudah dapat ilmu, kemudian dapat juga hadiah. Masya Allah. Baik, kita lanjut membaca pertanyaan yang sudah masuk. Izin bertanya Ustaz, saya pulang subuh kerja, terus menemukan satu ekor ayam potong yang jatuh di tengah jalan. Saya harus kemanakan ayam tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah dipotong. Belum, Masih hidup. masih hidup. Betul. Iya, karena dibilang ayam potong yang jatuh di tengah jalan. Saya harus kemanakan? Karena kalau sudah mati, ngapain diambil kan begitu? Berarti Masa. terus bagaimana Ustaz kalau misalnya kalau ayam mati? Maksudnya sudah dipotong oleh penjualnya. Bu, tidak Ustaz. Jadi masih hidup. Iya, ayam potong. Iya. Nama ayam potong berarti sudah dipotong. Kan ayam potong. Oh, ayam pedaging, Dik. Ya, iya. Hah? Perbedaan pendapat ya. Gimana tuh Bile? Ini Ustaz, saya pulang subuh kerja, terus menemukan satu ekor ayam. Ayam Satu potong. ekor ayam. Ayam potong Hmm. yang jatuh di tengah jalan. Saya harus kemanakan ayam tersebut, Ustaz? Iya. Jadi ayam mati atau ayam hidup ya? Ayam potong? Iya. Baik. Yang jelas itu namanya masuk di hukum luqatah. Barang temuan. Masuk nanti di hukum barang temuan. Namanya barang temuan itu ada beberapa jenisnya. Pertama, dia bisa melindungi dirinya. Maka ini tidak boleh kita ambil. Karena dia bisa melindungi dirinya. Kemudian yang kedua, tidak bisa melindungi dirinya. Maka kata Nabi SAW, lak auli akhi. Itu untukmu atau untuk saudaramu. Artinya kalau antum tidak ambil, berarti untuk orang lain. Kalau antum tidak ambil, maka untuk orang lain. Ini ada hak dan kewajiban. Kalau barang yang kita temukan dan tidak bisa melindungi dirinya,
dilihat ada dua bentuknya. Pertama berharga. Yang kedua tidak berharga. Tidak berharga artinya orang kalau hilang tidak cari lagi. Ini boleh langsung kita pakai, langsung kita gunakan, halal. Kemudian yang kedua berharga. Berharga artinya orang akan cari kembali nanti di mana ini jatuhnya. Maka ini tidak boleh kita pakai kecuali setelah diumumkan selama setahun. Kalau kita pakai, nanti kalau datang orang yang mencari, maka kita ganti. Kita ganti. Jadi misalnya sekarang ada ayam potong. Jatuh tengah jalan. Berharga atau tidak? Ayam. Orang akan cari kembali atau tidak? Begitu pertanyaannya. Apa jawabannya antum? Kalau orang dia akan cari kembali itu, di mana jatuhnya, maka harus antum umumkan. Telah jatuh ayam. Saya telah temukan. Nanti kalau datang orangnya, kembalikan. Kembalikan. Itu terkait dengan hukumnya. Kalau tidak datang-datang, boleh dipakai. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah dari Makassar ke Malino termasuk safar? Iya, masuk safar. Secara uruf sudah masuk juga. Secara jarak juga, Malino itu sudah masuk jarak safar dari pendapat mayoritas. Mayoritas kan lebih dari 80 kilo. Itu sudah masuk jarak safar. Malino sudah masuk. Masa bukan 80, Pak? Hah? Yakin kita, Pak? Yakin ke 60? Hah? Harus yakin, Pak. Tidak mau lagi sangkaan. Yang jelas secara uruf Malino sudah safar. Secara kebiasaan masyarakat, Malino itu sudah apa? Safar. Maka masuk jarak. Masuk di hukum safar. Wallahualam. Jadi ini Ustaz, masih ada setelahnya. Jika termasuk safar berarti bisa mengkosor solat yaitu 4 rakaat duhur dan 4 rakaat asar dalam satu waktu atau bisa dengan menjamaknya yaitu dua-dua. Afwan kalau salah Ustadz, mohon penjelasannya. Iya, kosor tapi 4. Entah itu namanya bukan kosor, itu sempurna. Kosor itu kita kurangi. Iya. Kosor itu kita kurangi rakaatnya. Yaitu bilangnya boleh jamak kosor. Jamak artinya asar dimajukan ke duhur atau duhur diakhirkan ke waktu asar. Itu namanya jamak. Kemudian kosor. Kosor itu duhur jadi 2, asar jadi 2. Orang safar itu dia jamak kosor. Artinya dia gabung waktunya terus 2-2. Misalnya waktu duhur. Dia sholat duhur 2 rakaat, salam. Kemudian dia majukan asar ke waktu itu. Ya, setelah sholat duhur dia bangun lagi. Sholat asar 2 rakaat, salam. Itu namanya jamak kosor. Jamak kosor. Dan itu boleh bagi orang musafir. Bagi orang yang sedang safar. Wallahualam. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, ana mau bertanya Ustaz, apakah termasuk amalan jariah orang yang sering membagikan ilmu agama melalui media sosial? Kemudian, ada orang yang mengamalkan apa yang dia bagi tersebut. Apakah ini termasuk mendapatkan amal jariah Ustaz? Nah, amal jariah itu sedekah jariah. Kalau ilmu lain lagi yang disebutkan. Karena disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. Idza matal insan in qata min amalihi illa mithalat. Ketika seorang itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Kecuali 3. Disebutkan apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah yang terus mengalir manfaatnya setelahnya. Yang kedua, waladun solihun yada'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Dia punya anak soleh, terus anak itu selalu mendoakannya setelahnya dia meninggal. Ini mengalir pahalanya. Yang ketiga ini, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat dengannya. Jadi bukan sedekah jariah, tapi ilmu yang diambil manfaat. Kita share misalnya sebuah faedah. Kemudian orang amalkan. Dan orang mengamalkan ini ajarkan lagi kepada orang lain. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal. Wallahualam. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukum imam yang bergantian menjadi sholat tarawih dan sholat witir? Imam Yang bergantian menjadi sholat tarawih dan sholat witir. enggak tahu. Soalnya dua orang lagi begitu atau empat lagi begitu.
Tidak tahu juga Ustaz. Iya. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi pertanyaannya dirinci karena terus terang pertanyaan itu adalah bagian daripada jawaban. Nanti jawaban akan muncul kalau pertanyaannya ini. Iya, karena pertanyaan itu adalah tasawur namanya, gambaran masalah. Ketika gambarannya jelas, maka jawabannya juga akan jelas. Tapi kalau gambarannya tidak jelas, pasti jawabannya tidak jelas juga. Jadi harus gambarannya jelas supaya bisa dijawab. Wallahu alam. Kemudian Ustaz, apakah termasuk ikhtilat jika di dalam grup WA maupun sebagainya ada laki-laki dan perempuan? Dan apakah hal ini diperbolehkan jika itu di dalam dunia akademik, Ustaz? Iya, termasuk kalau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah taala belum menganggap itu masuk ikhtilat. Itu termasuk apa? Dalam ikhtilat. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum sholat tanpa tumak ninah? Karena ada yang sholat tarawih dengan kecepatan super cepat, Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya. Batal. Batal. Karena tumanina itu adalah merupakan rukun solat. Batal solatnya orang yang tidak ada tumaninanya. Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salah solatnya itu hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi ajarkan, mulai dari wudu. Wudu hadap kiblat. Fakabir, kemudian kamu takbir. Faqra ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Quran, Al-Fatihah. Tumarka hatta tatma'inna rokia. Perhatikan. Kemudian kamu ruku sampai tumaknina kamu ruku. Artinya kalau tidak tumaknina batal. Demikian pula bangkit. Di sujud juga begitu kata Nabi SAW. Tsummasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian kamu sujud sampai kamu tumaknina dalam sujud. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa tumanina itu merupakan rukun solat. Kalau ada orang solat tanpa tumanina, batal solatnya. Batal solatnya. Itu wallahu a'lam. Kemudian, Ustadz, menurut ilmu Ustadz dan yang mencocoki sunnah, amalan apakah yang lebih bagusnya kita lakukan di sepertiga malam di bulan Ramadan setelah kita melakukan sholat tarawih di awal malam? Apakah kita sholat malam lagi ataukah sebaiknya amalan lain saja yang kita kerjakan? Iya, pertama boleh sholat lagi. Setelah bangun. Boleh sholat lagi, namanya sholat tahajud. Namanya sholat tahajud karena setelah apa? Bangun. Sholat. Bangun sholat. Masuk dalam, kita katakan boleh karena masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW. Sholatul laili matna matna. Sholat malam itu dua-dua. Sholat malam itu apa? Dua-dua. Sholat malam itu dua-dua. Jadi siapa yang bangun lagi untuk sholat malam, nanti setelah dia tidur, maka masuk dalam keumuman hadis itu. Masuk dalam keumuman hadis itu. Cuman, para ulama perlu antum perhatikan juga membicarakan itu sholat apa lagi. Kalau hanya sholat tahajud, maka tidak ada syariat berjamaah. Tapi kalau antum masih hitung di sholat tarawih, baru dihitung ada syariat apa? Berjamaah. Karena Nabi tidak dinukil melakukan sholat tahajud berjamaah. Tidak dinukil dari Nabi SAW beliau sholat tahajud berjamaah. Kecuali satu kali, itu pun untuk mengajak dan mendidik Ibnu Abbas yang masih kecil. Itu yang dinukil. Jadi ini diperhatikan sholat apa itu setelahnya. Sholat apa setelahnya yang disebutkan. Kalau ditanya apa yang dilakukan, sholat. Kemudian berikutnya adalah berdoa dan meminta ampun kepada Allah. Karena di sepertiga malam terakhir, itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kata beliau, Inna Allah yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthi al-lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah akan bilang, man yad'uni astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Ini. Berarti amalan yang dilakukan adalah berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, terhitung dari yang tadi. Setelah sholat. Yang ketiga, waman sa'alani a'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan memberikannya. Waman istaghfaroni aghfirulahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka saya akan mengampuni. Jadi amalannya juga adalah meminta ampun. Adalah meminta
ampun. Kalau kita lakukan semua ini, maka itu adalah utama di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Itu wallahualam. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Gusi saya sering berdarah ketika siang hari Ustaz. Apakah boleh menelan darah tersebut? Iya. Kalau bisa dipisahkan dari ludah, maka tidak boleh ditelan. Kalau ditelan, batal puasa. Kalau ditelan gusi secara sengaja, batal puasa. Kalau ditelan, tertelan secara tidak sengaja, tidak batal. Kalau sengaja ditelan, dia tahu ini ada gusi, darahnya yang keluar. Dia telan. Dan bisa dipisahkan dari ludahnya, batal. Adapun kalau tidak bisa dipisahkan, artinya sedikit saja darahnya, tidak bisa dipisahkan dengan ludahnya, itu dimaafkan yang sedikit. Karena masyakoh berat baginya untuk memisahkannya. Itu wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Apakah hukumnya bagi si pemberi pinjaman dengan akad menerima jaminan sawah dari si peminjam, di mana jaminan itu dapat dimanfaatkan hasil sawahnya oleh si pemberi pinjaman? Saya ulangi. Jadi contohnya gini, antum punya sawah. Ya. Kemudian antum pinjam uang sama ana. Antum jaminkan sawahnya ke ana. Ya. Tapi sawahnya itu antum kelola sendiri. Ya, Begitu kan? si pemberi pinjaman. Iya kan? Berarti antum yang punya sawah. Iya. Iya kan? Iya, iya. Betul enggak? Tidak tahu juga. Baca ulang. Baik, baca ulang. Apa hukumnya bagi si pemberi pinjaman? Si pemberi pinjaman dengan akad menerima jaminan sawah dari si peminjam, di mana jaminan itu dapat dimanfaatkan hasil sawahnya oleh si pemberi pinjaman. Berarti saya. Ya, itu Iya, maksudnya. bukan antum. Ya, bukan. Riba. Namanya riba qard. Namanya riba qard. Riba yang muncul dari utang piutang. Jadi gini. Nu'man pinjam uang ke ana. Belum kasih jaminan apa? Sawahnya yang ada di Flores. Sawahnya orang. Iya. Dia kasih jaminan sawahnya ada di Flores. Ke saya. Saya pakai itu sawah. Selama Nu'man belum bayar. Iya kan? Berarti kan manfaat yang diambil. Ini riba namanya riba qard. Yang riba itu ada riba nasi'ah, ada riba fadl, dan ada riba qard. Riba qard ini khusus utang piutang. Kalau ada tambahan dalam utang piutang, apakah tambahan barangnya yang dipinjam atau tambahan manfaat? Maka masuk dalam riba qard. Masuk dalam riba qard. Iya, diharamkan juga dalam syariat. Allah alam. Kemudian Ustaz, saya tadi sholat maghrib. Kemudian ada makmum yang masuk tepat di samping saya. Ketika salam, dia pun ikut salam. Padahal masih tertinggal 1 rakaat setelah salam. Saya sampaikan bahwa sholatmu mesti diulang. Dan jadi dia ulang karena dia juga sadar setelah saya sampaikan. Apakah tindakan saya sudah benar Ustaz? Iya, seharusnya tidak diulang, ditambah. Seharusnya tidak diulang, tapi suruh saja tambah. Kita kurang. Ya, ketika dia salam ikut yang salam sementara dia masbuk, maka seharusnya kita katakan apa? Kurang, kita tambah. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah suatu ketika Nabi SAW sholat asar, dinukil juga dalam satu riwayat sholat duhur. Belum hanya sholat 2 rakaat. Belum hanya sholat 2 rakaat. Maka ada seorang yang dikatakan Dzul Yadain, memiliki tangan panjang. Ya, bukan panjang tangan. Tapi belum memang punya tangan yang panjang. Iya. Dia berkata kepada Nabi SAW, Aqasuratis sholah amnasid. Apakah sholat telah dikurangi? Atau engkau lupa? Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang lain. Karena di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Mereka tidak menegur Rasulullah karena haibah. Karena kedudukan Rasulullah SAW. Nah, ini yang berani. Apakah seperti yang dia katakan? Baru mereka bilang iya. Maka Rasulullah langsung tambah. Padahal sudah salam, sudah berbicara. Jadi Nabi langsung tambah 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang salam, masih kurang sholatnya. Kemudian diingatkan. Dia tidak mengulangi. Tapi apa? Menambah. Kecuali sudah lama. Sudah lama. Baru diulangi. Kalau sudah lama. Kalau masih baru, tinggal ditambah. Jadi seharusnya yang di kasus ini, dia tidak suruh ulang. Tapi apa? Tambah rakaat. Itu wallahualam.
Kemudian Ustaz, saya musafir dan bermukim di satu daerah selama 4 hari. Pertanyaannya, bolehkah saya mengqashar sholat isya di rumah tempat menginap dan ikut sholat tarawih di masjid bersama imam? Ya agak sulit ya. Sholat wajib qashar, iya. Sholat tarawih ikut Imam. imam. Jadi yang perlu dulu diketahui, selama kita musafir, di tempat itu bukan mukim namanya. Kita cuma tinggal karena ada kebutuhan. Tapi kita hanya masih musafir. Karena kita tidak menjadi warga situ. Maka selama itu boleh kita jamak qashar. Keringanan. Keringanan. Tapi boleh juga kita sholat di masjid. Misalnya kalau kita dengar adzan, kita sholat di masjid, boleh. Apalagi kalau kita mau sholat tarawih. Nah, setelah itu, kalau kita sholat di rumah, kan kita ambil rukhsah ceritanya. Sebenarnya tidak perlu kita sholat tarawih juga. Tidak ada masalah. Kalau kita orang yang biasa sholat tarawih sebelumnya, tetap dapat pahalanya. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Siapa yang sakit atau safar, itu ditulis untuknya pahala seperti yang dia lakukan sebelum dia sakit dan sebelum dia safar. Itu namanya keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dapat pahala. Itu sebenarnya kalau dia tidak mau paksakan. Kalau sebenarnya dia mau seperti ini, dia pergi sholat saja isya di masjid, kemudian sholat tarawih ikut. Sholat tarawih ikut imam. Itu wallahu alam. Kemudian Ustaz, apa hukumnya mengenai antigen? Apakah puasa kita batal apabila kita melakukan antigen di siang hari ketika puasa, Ustaz? Jazakallah khair. Apa antigen? Apa antigen? Hah? Sama swab dengan antigen? Maksudnya contoh bagaimana? Bagaimana? Yang kasih masuk, ya, tusuk telinga itu. Bukan tusuk telinga, tusuk hidung. Ya, tusuk hidung. Kering ya? Kering ya? Tidak ada tetesan cairan? Kering? Tidak apa-apa. Tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Dia yang masalah itu kalau ada tetesannya. Ya, ini karena hidung ini bersambung ke tenggorokan. Hidung ini bersambung dengan tenggorokan. Jadi kalau ada cairan yang diteteskan ke hidung, batal puasa kalau masuk di tenggorokan. Tapi kalau tidak masuk, tidak juga. Kalau kering yang disebutkan dalam pertanyaan, tidak ada masalah dengan puasanya. Wallahualam. Asal jangan taruh sirup Amdi. Otomatis tidak, iya. Iya. Tidak ada orang sirup begitu. di hati. Kemudian Ustaz, apakah boleh mengepang rambut tanpa mengikat dengan ikat rambut saat sholat? Apakah boleh mengepang rambut tanpa mengikat dengan ikat rambut saat sholat? Ya mengepang itu sudah mengikat. Tapi dia ikat dengan rambutnya. Kan begitu kan? Iya enggak, Numan? Tidak mengerti, Ustaz. Iya, namanya orang antum pernah lihat orang di Flores, dia kepang rambutnya. Iya kan? Berarti Begitu. Kan dia ikat. Oh iya. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Iya. Jadi mengepang itu sudah mengikat. Mengikat rambut bagi perempuan ataupun laki-laki dalam sholat pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh karena dilarang dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Muslim. Kecuali dia khawatirkan kalau dia tidak ikat akan keluar di jilbabnya. Nah, ini namanya boleh karena ada darurat. Itu wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, kita sholat bermakmum dengan imam. Apakah boleh kita mengikuti bacaan Al-Fatihahnya imam? Maksudnya, kita ikut membaca dengan cara sir. Iya, baik. Kita bermakmum dengan imam. Iya ya, betul ya. Pasti itu. Iya, kita bermakmum. Jadi kita sebagai makmum. Apa kita membaca Al-Fatihah? Iya, itu dulu pertama. Karena berdalil dengan hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari Muslim. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi makmum juga harus baca Al-Fatihah. Nah, cara bacanya kapan? Ini baru sama dengan penanya ini yang ditanyakan. 2. Pertama boleh ikut bacaan imam. Kemudian yang kedua boleh setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Boleh. 2 tempat itu dibolehkan. Semuanya masuk dalam hadis Nabi SAW. Ketika para sahabat ikut membaca seperti bacaan Nabi waktu itu.
Kata Nabi SAW, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Ikut Nabi SAW. Mereka bilang, iya betul. Maka kata Nabi, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah. Dari sini bisa kita pahami, di sini maksudnya jangan dibaca kecuali Al-Fatihah, bisa ikut di belakangnya, kan itu yang terjadi, bisa juga setelah imam baca. Itu wallahu a'lam. Boleh dua, seperti yang dikatakan oleh penanya, boleh. Kemudian Ustaz, bagaimana hukum tidur menjulurkan kaki ke arah kiblat? Tidur menjulurkan kaki ke arah kiblat. Wallahu a'lam, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Yang dilarang itu meludah ke arah kiblat. Kalau menjulurkan kaki, tidak ada larangannya wallahu a'lam yang saya tahu. Kemudian saya punya usaha sablon baju. Kadang saya terima orderan dengan gambar wajah. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Iya. Nah, ini masalah. Karena memang kerjaan sablon ini kan mubah saja. Cuman ketika ada yang bergambar, ini namanya ta'awun. Di atas dosa dan maksiat. Kalau kita tidak terima, itu aman. Kemudian Ustaz, apakah tidak mengapa menggenapkan sholat witir pada saat sholat tarwih dengan imam yang berbeda, dengan niat ingin bangun di malam dini hari nanti dan witir kembali, Ustaz? Tidak ada tuntunannya. Nabi SAW itu katakan, ya, siapa yang berdiri sholat kemudian dia selesai witir bersama imam, maka akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Sampai witir bersama imam. Nah kalau dia genapkan lagi, dia tidak ikut imam. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Kalau dia tidak mau, ya nggak usah witir. Tapi kalau dia ketiduran, ruginya tidak dapat pahala satu malam penuh. Iya, yang paling mantapnya ini, yang paling bagusnya, seperti kasus yang disebutkan, sebenarnya kita sebutkan kemarin hadisnya. Para sahabat sholat awal malam bersama Nabi. Mereka minta kepada Nabi, seandainya dilanjutkan sampai akhir malam. Seandainya dilanjutkan sampai akhir malam. Maka kata Nabi SAW, iya, siapa yang sholat bersama imam sampai witir, sampai berpaling, maka dia ditulis sholat satu malam penuh. Jadi walaupun di awal malam itu ya kalau kita genapkan, itu malah tidak ada dilakukan. Tidak ada dilakukan. Tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian Ustadz, bagaimana hukumnya produk yang dijual, tetapi produk ini tidak memiliki label halal dari pemerintah? Contohnya air gelas. Barakallahu fikum. Iya. Kalau tidak ada label halalnya, tapi dia halal, iya. Sebenarnya boleh kita beli mubah saja. Hanya saja ya yang punya usaha, dia tidak dapat izin dari pemerintah, tidak izin, itu kan masalahnya dia sama pemerintah. Masalahnya dia sama pemerintah. Bukan masalahnya sama kita yang membelinya. Iya, itu wallahualam. Kemudian menaruh mushaf atau kitab yang ada tulisan Al-Quran di bawah sadel motor, dibolehkan saat sementara mengendarai, Ustaz? Kalau kita tidak punya tas, tidak ada apa-apa, ya untuk menjaganya dari hujan, akhirnya kita taruh di sadel motor, boleh. Itu untuk menjaganya, bukan untuk menghinakannya. Kecuali kita taruh di situ untuk menghinakannya, ini baru bermasalah. Ini baru bermasalah. Karena kita menghinakan apa yang dimuliakan. Itu wallahualam. Kemudian Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang masih suka memutar musik dan orang tua yang masih memajang foto di ruang tamu maupun kamar? Apakah saya membiarkan hal tersebut? Iya. Kita tidak usah sikapi. Pertama kita nasihati saja. Kalau diterima, alhamdulillah, kita sampaikan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, la yadkhulul malaikatu baitan fiha suwar. Nabi kita sampaikan kepadanya bahwasanya malaikat tidak masuk di rumah yang ada gambarnya. Itu kalau terkait dengan pajang foto, kita sampaikan saja bahwa malaikat tidak masuk di rumah yang ada fotonya. Setelah itu kalau sudah disampaikan, orang tua lakukan, alhamdulillah itu hidayah dari Allah. Kalau juga tidak dilakukan, maka belum dapat hidayah. Kita cukup ingkari dalam hati saja. Kita cukup ingkari dalam hati. Masalah mereka yang memajangnya itu adalah urusannya. Kemudian terkait juga dengan musik, sama juga. Kita nasihati bahwasanya dalam syariat kita tidak boleh musik, haram.
Sampaikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa akan ada dari umatku yang akan menghalalkan di antaranya musik. Kita sampaikan begitu. Iya, kita sampaikan bahwa itu termasuk perkara yang melalaikan kita dari Al-Quran, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mencela hal tersebut. Di surah Luqman dikatakan wa minan nasi mayashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli, menjadikan ucapan-ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ucapan yang sia-sia di situ maksudnya adalah nyanyian dan musik. Kita sampaikan itu. Kalau diterima, alhamdulillah, itu berarti hidayah dari Allah. Kalau tidak diterima, doakan hidayah untuknya. Kita cukup ingkari dalam hati. Iya, itu wallahualam. Kemudian Ustaz, kalau bayar fidyah untuk orang yang sudah tua, yang tidak mampu untuk berpuasa, apakah cukup dengan memberi makan satu orang sampai kenyang untuk 1 hari? Iya. Dan mohon penjelasannya Ustaz. Itu yang disebutkan dalam ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah, makanan seorang miskin. Makan seorang miskin ini tidak ada ukurannya. Dan tentukan, ada yang mengatakan 1 so, ada yang mengatakan 1 mud, banyak. Yang jelas adalah makanan seorang miskin di hari itu. Makanan seorang miskin di hari itu, 1 kali makan. 1 kali makan. Itu wallahualam. Kemudian, apakah sama pahalanya wanita yang haid dan yang tidak haid ketika membaca Al-Quran, walaupun lewat HP Ustaz? Wanita yang haid Dan yang tidak haid. yang sedang haid mungkin. Ya, yang sedang haid dan yang tidak sedang haid. Iya, apakah sama pahalanya? Begitu. Meskipun lewat HP. Iya. Tentunya, iya, asalnya sebenarnya pada dasarnya bahwa membaca Al-Quran, kalau kita tadi yang kita sampaikan hadisnya waktu di pengajian sebelum tarawih. Kan umum hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 10 pahala setiap 1 hurufnya. Ini kan tidak disebutkan di sini. Dia baca di sini saat haid ataupun saat apa? Tidak haid. Kalau kita berdalil dengan keumuman hadis ini, maka sama pahalanya. Karena yang disebut siapa yang membaca 1 huruf. Siapa yang membaca 1 huruf. Itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita berdalil dengan hadis ini hadis Ibnu Mas'ud, maka sama pahalanya. Cuman dibedakan oleh para ulama dari sisi dia sentuh mushaf atau tidak. Ini yang dibicarakan, bukan bacanya. Kalau sentuh mushaf, mayoritas tidak menyarankan untuk menyentuh langsung. Boleh dia baca lewat HP. Boleh dia baca lewat HP atau sentuh mushaf tapi pakai alas. Dia mau sentuh maka boleh pakai kos tangan. Itu disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu wallahu alam. Itu yang dibedakan. Kalau pahalanya insya Allah sama. Walaupun dilihat dari kesempurnaan, tentunya orang yang bersuci itu lebih sempurna daripada orang yang tidak bersuci. Wallahu alam. Kemudian Ustaz, apakah berdosa seorang yang sudah hamil besar atau hamil tua tidak mengerjakan sholat tarawih selama puasa? Ya, kalau ada udurnya tidak berdosa. Kalau tarawih sebelumnya, Ramadan sebelumnya dia rajin sholat. Kemudian Ramadan ini karena hamil, akhirnya sulit baginya untuk sholat, karena kehamilannya, maka tentunya dia dapat pahala karena telah lalu dia biasa lakukan. Cuman ini karena udur dia tidak lakukan. Tetap dapat pahala. Hadis tadi yang kami isyaratkan, siapa yang sakit atau safar, orang hamil termasuk. Kan dia khawatirkan dirinya atau janinnya. Kan begitu. Maka tetap dapat pahala kalau di tahun sebelumnya dia terbiasa. Di tahun sebelumnya dia terbiasa. Itu wallahualam. Kemudian bagaimana hukum sholat di belakang imam yang bacaannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid? Kita dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau kita dapat masjid lain, kita selalu bilang, kita ke situ itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Ya, betul Hafid? Lebih bagus? Kemudian Ustaz, apakah bid'ah ceramah di antara ba'da sholat isya sebelum sholat tarawih? Syekh Albani katakan bid'ah. Karena Nabi tidak lakukan. Cuman para ulama yang lain juga mengatakan tidak bid'ah. Akan ini mengajar.
Mengajar itu kapan saja dan di mana saja. Mau sebelum tarawih, setelah tarawih, kapan saja. Jadi kalau masuk dalam bab ta'lim, bukan bid'ah. Kalau masuk dalam bab mau ido, kita khususkan waktunya di situ, bisa arahnya ke situ. Bisa arahnya. Tapi kalau masuk dalam bab mengajar, tidak masuk. Karena mengajar itu di mana saja, kapan saja. Itu yang pernah saya dapat di Yaman. Karena biasanya Syekh Muhammad Al-Imam, semoga Allah menjaga beliau, antara 4 rakaat itu, beliau ceramah. Karena ditanya, itu kan Syekh Albani bid'ahkan. Tidak ada begitu. Beliau bilang, saya mengajar, bukan saya. Saya kan mengajarkan ilmu. Jadi kebiasaan beliau bertanya faedah ayat yang dibaca oleh imam tadi. Di 2 rakaat pertama. Iya, itu yang beliau bahas. Jadi beliau bilang, jadi kalau babnya ta'lim, luas. Di mana saja, kapan saja, boleh kita ta'lim. Boleh kita ta'lim. Kalau babnya mau idho, kita khususkan waktunya, nasihat. Itu baru masuk yang disebutkan oleh Syekh Albani tadi. Bisa masuk ke situ. Wallahualam. Baik. Ini ada pertanyaan menarik, Ustaz. Masya Allah. Apakah boleh bermesraan-mesraan dengan istri di siang hari bulan suci Ramadan? Kalau boleh, batasannya seperti apa, Ustaz? Iya. Jadi menarik ya? Menarik ini, Ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi apakah boleh Mesra-mesraan. Artinya memeluk, mencium, iya, istri di siang hari di bulan Ramadan. Iya. Sebenarnya ada 2 kasus. Nabi SAW pernah ditanya tentang hal tersebut, beliau bilang tidak boleh. Tapi datang lagi seorang, beliau ditanya tentang hal itu, beliau bilang boleh. Dikatakan oleh para sahabat, ternyata itu yang Nabi bilang tidak boleh, itu masih anak muda. Yang belum bilang boleh adalah yang sudah tua. Yang sudah tua. Jelas dalam hal ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Dalam masalah ini sebenarnya kembali ke syahwat, bukan tua muda. Kalau dia yakin dirinya tidak mampu dia tahan, kalau dia sudah mulai, kalau dia cium istrinya, pokoknya harus sampai masuk timba di sumur. Mungkin Nu'man paham itu. Iya, mudah-mudahan dia paham. Ya. Kalau dia yakin dirinya tidak mampu menahan sampai di situ, pasti akan begitu, akan jatuh dalam hubungan badan. Maka tidak boleh dia memulai. Tidak boleh dia memulai. Karena akan menyebabkan nanti puasanya batal. Akan menyebabkan dia harus bayar kafaroh. 60 orang miskin. Bukan sedikit ini. 60 orang miskin satu kali. Besok lagi, bahaya. 120. Iya. Ini bahaya. Kalau dia yakin begitu. Tapi kalau dia yakin bisa menahan dirinya, hanya sekedar mencium. Iya. Iya, cium. Bercumbu. Iya. Dia mampu menahan dirinya. Dia bisa enggak sampai ke situ. Enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Seperti itu. Wallahualam. Jadi tergantung kembali ke syahwatnya. Kembali ke syahwatnya. Ini pertanyaan agak ya. Numan ya. Anak muda kasihan. Sabar anak muda. Cepat menikah setelah itu. Amin ya. Saya tidak berdoa, saya suruh. Cepat menikah. Iya. Kan saya tidak berdoa. Kalau saya bilang semoga cepat menikah setelah Id. Baru bilang amin. Tadi itu saya bilang cepat menikah setelah Id. Saya suruh. Iya. Alhamdulillah. Paham Rahmat? Semoga cepat menikah Rahmat. Amin. Alhamdulillah. Rahmat ini anggotanya Pak Arno ya. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, mohon petunjuknya Ustaz, sebatas apa rambut wanita bisa dipotong dikarenakan ingin mengikuti sunnah Rasul untuk tidak mengikat rambut waktu sholat. Baik. Sebenarnya pada dasarnya para ulama menjelaskan perempuan tidak boleh memotong rambut kecuali kalau panjang akan banyak kutunya atau sulit dia pelihara. Sulit dia jaga. Boleh. Tapi pembolehannya itu tidak boleh sampai menyerupai laki-laki. Tidak boleh dia memotong rambutnya sampai menyerupai apa? Laki-laki. Itu saya ketentuannya. Wallahualam. Kemudian Ustaz, saya anak yatim. Bapak anak sudah meninggal di usia saya masih 8 tahun. Sebelum bapak anak meninggal, kakek membagikan harta berupa sawah kepada anak-anaknya, termasuk ke bapak anak. Lama kami menikmati hasil sawah tersebut. Qadarullah, bapak meninggal. Selanjutnya sawah ini dikuasai oleh saudara bapak.
dan sampai sekarang sudah tidak diberikan hasilnya kepada kami selaku anak-anaknya, termasuk saya sendiri. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan apakah hal ini termasuk memakan harta anak yatim? Mohon penjelasan, Ustaz. Iya, Masya Allah. Sebenarnya ya kalau bapak meninggal dan dia punya sawah tadi itu hak anak-anak, ahli waris. Saudara tidak dapat. Saudara itu dapat harta warisan kalau tidak punya anak, tidak punya istri. Itu baru saudara dapat. Itu namanya waris dengan kalalah. Tidak punya harta, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya juga orang tua. Sisa saudara-saudaranya. Itu baru dapat saudara-saudaranya. Adapun masih ada anaknya, maka anaknya yang dapat. Anaknya yang dapat. Sebenarnya itu haknya. Cuman dalam hal ini ya kalau terjadi ya dia tanyakan ke kantor agama. Supaya masalahnya diselesaikan. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apakah orang yang berpuasa di siang hari lalu tiba-tiba hilang akalnya karena ada penyakitnya dan berapa jam kemudian sadar kembali, apakah batal puasanya, Ustaz? Baik, Masya Allah. Kalau hilang akalnya karena hanya dia bilang beberapa jam, artinya tidak satu hari penuh hilang akalnya, maka sah puasanya. Tetap sah puasanya. Karena ini tori. Apa artinya tori ya? Muncul tidak sengaja. Tidak disengaja. Iya, perkara yang muncul tiba-tiba. Dan tidak satu hari, maka tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Itu wallahualam. Kalau satu hari penuh, tidak sah. Dia kodok di hari yang lain. Wallahualam. Ini pingsan ya, atau gila begitu hukumnya. Beda kalau tidur. Kalau tidur beda. Orang tidur seharian, dari subuh, dari sahur sampai buka, sah. Sampai sahur kembali. Iya, sah puasanya. Iya, karena tidur tidak sama dengan gila atau hilang akal pingsan. Tidak sama. Ini sampai jam berapa ini, Ustaz? Nggak tahu, sampai subuh. Iya. Oh, 15 menit lagi, Masya Allah. Berarti kayaknya mereka yang atur ini, man. Oh, begitu kan? Kan kemarin bilang 5 menit. Sekarang 15. Berarti terserah mereka. Ya. Baik. Kemudian Ustaz, di kampung Ana, jadwal berbuka puasa dan makan sahur itu tidak berdasarkan azan maghrib dan azan subuh. Apakah Ana ikut kebanyakan orang untuk menjaga kebersamaan atau tetap menunggu waktu azan? Iya baik, Masya Allah. Untuk buka, biasanya kalau di masyarakat kan ikut radio. Mereka sudah berbuka pakai radio, baru pergi adzan. Kan begitu, jadi jangan tunggu adzan. Jangan tunggu adzan. Kan rata-rata begitu. Betul nggak? Betul. Sudah adzan radio, dia buka, baru adzan. Bukan lihat matahari. Bukan lihat matahari. Nah, beda kalau sahur. Kita tidak ikut adzan subuh. Sahur kan sebelum adzan subuh. Iya ya. Iya. Masa pas Allahu Akbar baru makan. Kan tidak cocok. Iya. Baru saya sadar, Ustaz. Iya. Makanya saya heran, kenapa makan sahur ikut adzan subuh? Iya. Kan makan sahur sebelum adzan subuh. Beda kalau buka. Kalau buka memang adzan maghrib kita apa? Berbuka. Kalau adzan subuh, kalau sudah adzan tidak boleh lagi makan. Iya. Begitu namanya. Kalau saya begitu. Saya juga begitu, Ustaz. Iya. Apa Alhamdulillah. Ustaz bilang saya ikut? Iya. Baik. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ana mau bertanya, amalan apa yang seharusnya dilakukan jika nafsu sudah begitu besar, puasa sudah tidak mempan, dan pernikahan orang tua masih menunda-nunda? Kodong. Masya Allah. Iya. Yang jelas jangan gantung diri. Iya. Ada kasus baru-baru betul, Ustaz. Iya, makanya saya bilang jangan gantung diri. Iya, pertama ya kalau memang seperti itu, masuk baik-baik dengan orang tua. Biasanya orang tua larang itu karena tidak percaya kita. Kamu mau menikah, mau kasih makan apa anaknya orang? Tidak ada juga kerjaan. Biasanya orang tua larang gara-gara seperti itu, bukan karena usia. Kalau kerjaan kita bagus, biasanya orang tua kita minta menikah, silakan. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan, perlihatkan kepada orang tua bahwasannya saya ini memang menikah dan saya bisa biayai anaknya orang. Perlihatkan, insya Allah orang tua akan memberikan izin dalam hal tersebut. Sebelum itu semua tentunya antum berdoa kepada Allah. Hati orang tua antum itu ada di tangan Allah. Antum berdoa supaya orang tua antum izinkan. Allah tahu kebutuhan antum. Kalau memang karena ini tidak bisa dibuat-buat itu syahwat. Tidak bisa orang bilang, saya sudah bergojolak sekali. Tidak. Allah tahu kebutuhan kita. Dan kalau Allah tahu antum butuh, pasti dikasih.
Ya kan? Dulu antum waktu kecil butuh nasi nggak? Allah kasih nggak antum nasi? Enggak kan? Dikasih susu. Antum besar sedikit, dikasih nasi. Ya kan? Setelah itu antum dikasih lagi kebutuhannya sampai. Kalau antum sudah besar, Allah tahu antum butuh istri, pasti Allah akan kasih. Iya kan? Karena pemberian Allah itu sesuai dengan kebutuhan. Innal ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah. Hadis Abu Hurairah. Sungguh bantuan dari Allah itu, pemberian dari Allah itu akan turun kepada antum sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau antum butuh, Allah pasti akan kasih. Allah pasti akan kasih. Antum butuh apa? Butuh istri? Dikasih. Pasti itu begitu. Iya kan, Numan? Betul, pasti. Pasti. Iya, alhamdulillah. Kenapa antum ragu? Iya kan? Betul nggak? Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Lanjut nih, Ustaz. Lanjut, alhamdulillah. Jadi diberikan sesuai kebutuhan, Betul. bukan sesuai keinginan, Ustaz. Bukan sesuai keinginan. Masya Allah. Nah, iya. Dulu Nu'man saya lihat dia butuh satu HP. Sekarang HP-nya Masya Allah 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebutuhan, Ustaz. Ah, itu namanya kebutuhan. Itu, Masya Allah. Masya Allah. Biasa. Jadi HP-nya Masya Allah, tangan, paha. Masya Allah. Sesuai kebutuhan. Masya Allah. Ini Ustaz, apakah fidyah wajib dibayar di bulan Ramadan? Nggak Atau bisa di luar bulan Ramadan, Ustaz? Bisa di luar. Fidyah itu boleh dibayar setiap hari yang kita lewati tanpa berpuasa. Boleh juga diakhirkan. Boleh juga diakhirkan sampai Sya'ban. Sampai apa? Sya'ban. Cuman kalau dikedepankan, itu lebih bagus. Lebih selamat. Supaya tidak bertumpuk kewajiban nanti. Supaya tidak bertumpuk kewajiban. Itu wallahu alam. Kemudian Ustaz, bagaimana jika kita sering mendengarkan nasyid, apakah dapat sama hukumnya dengan musik yang dapat melalaikan kita dari Al-Quran? Kalau nasyid seperti sekarang ini kan sudah dibuat seperti nyanyian. Yep. Itu sama hukumnya. Melalaikan dari Al-Quran. Melalaikan dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, adakah dalil atau ilmu yang Ustaz fahami bahwa semua amalan baik anak soleh itu sampai kepada orang tuanya? Semua amalan baik anak soleh itu sampai kepada orang tuanya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Dan apakah harus disertai dengan niat untuk orang tua atau secara otomatis langsung pahalanya ke orang tua? Baik. Kalau kita lihat hadis Nabi, ketika beliau berkata kepada seorang anak, anta wa maluk li abik, kamu dan hartamu itu punya bapakmu, punya orang tuamu, kan itu adalah usaha orang tua. Kalau kita lihat ini, dia adalah sebab, orang tua adalah sebab anak ada. Berarti, apa yang dilakukan oleh anak ini, dapat juga oleh siapa? Orang tua. Itu berupa kebaikan. Walaupun kalau lebih amannya, yang dia niatkan, itu tentunya lebih. Iya, pasti sampai kepadanya. Karena dia telah niatkan untuk orang tuanya. Seperti Nabi SAW beliau berkurban. Beliau katakan, hada anni wa ana ahli baiti. Ini dariku dan keluargaku. Ini dariku dan keluargaku. Itu sampai kepadanya. Dan disepakati oleh para ulama, sedekahnya anak atas nama orang tuanya, itu sampai kepada orang tua. Walaupun walaupun mereka sudah meninggal. Walhalam. Kemudian Ustaz, apakah benar jadwal sholat subuh sekarang ini terlalu cepat sehingga tidak sesuai dengan hadis dan diundur sekitar 10 menit? Ini pendapat salah satu ormas Islam yang ada di Indonesia. Syukrun. Enggak tahu. Enggak tahu. Dia berbicara gimana, apa dalilnya. Kenapa dia bilang diundur, dimajukan. Harus ditegakkan hujah yang jelas. Setiap yang mengaku itu baginya bukti. Setiap orang yang mengaku sesuatu harus ada bukti. Dan bagi yang mengingkarinya kan harus bersumpah. Jadi kita tidak boleh berbicara sembarang. Semuanya harus ada kejelasan yang apa alasannya. Wallahu a'lam. Apa hukum anak kecil masuk ke barisan sholat? Apakah tidak memutus shaf ke sholat jika anak tersebut belum faham dan hanya main-main? Iya, tidak memutus, tidak masalah. Para salaf membawa anaknya ke masjid untuk membiasakan mereka melakukan ketaatan dan melihat orang-orang yang melakukan ketaatan. Iya, tidak memutus shaf, tidak juga membatalkan sholat walaupun mereka main-main. Rasulullah menggendong anaknya Zainab dalam keadaan belum sholat.
Kalau belum sujud, belum letakkan lagi. Kalau belum berdiri, baru ambil lagi, baru digendong. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Kemudian bagaimana kalau kita sholat bermakmum terus bacaan Al-Fatihah kita belum selesai belum sampai terus imam sudah ruku. Ya kurang berarti 1 rakaatnya. Berdalil dengan hadis yang umum, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kurang rakaatnya diganti. Bagaimana? Cukup 10 menit lagi. Wih, insyaallah. Yakin Mas? Ini Ustaz, ada pertanyaan. Apakah lebih baik belajar tajwid dengan guru yang memiliki ijazah periwayatan atau dengan guru yang tidak memiliki? Jazakallah khairan. Gak tahu. Jadi sampai nanti jawaban saya dipakai tembak ustaz lain. Tapi kalau belajar kepada orang yang memang ahlinya kan tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Tanpa harus kita melihat Sanatnya. ya. Penting orang yang terpercaya. Betul. Iya. Mau punya sanat ataupun tidak, Ya, kita belajar. insyaallah. Kemudian Ustaz, bagaimana hukum deposit? Nah, ini masalah deposit begini saya kurang mengerti Ustaz. Dengan menabung, menyimpan uang di bank, tapi tidak bisa ditarik. Tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Misal 10 tahun baru bisa sekaligus diambil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nanti ada tambahan. Kalau deposit kan ada tambahannya kan? Akad seperti itu, deposit itu biasanya kalau di bank, kita taruh sekian, tapi tidak boleh tarik selama 6 bulan atau 9 bulan. Nanti ada hasilnya. Riba. Itu adalah riba. Iya, simpan uang di bank itu boleh kalau untuk menjaga harta saja. Bukan untuk memperbanyak harta. Kalau untuk memperbanyak harta, riba namanya. Kalau untuk menjaga harta, boleh. Karena menjaga harta hukumnya wajib. Kalau kita simpan di bawah kasur, bahaya. Iya, terancam. Iya, kalau di bawah kasur. Rumah terbakar, atau ada pencuri, tidak aman. Ditahu, di sana itu kasurnya semuanya uang. Bahaya. Iya, kita akan sibuk nanti. Maka boleh simpan di bank dengan tujuan menjaga harta. Bukan untuk memperbanyak harta. Adapun memperbanyaknya maka masuk di riba. Masuk di riba, tentunya riba antum sudah maklumi keharumannya. Walhalam. Satu lagi. Ya. Pertanyaan lanjut terakhir ini Ustaz ya. Bagaimana hukum mendoakan tanpa menziarahi mayit? Boleh. Mendoakan mayat, ziarah itu kan ibadah tersendiri. Mendoakan juga apa? Tersendiri. Boleh mendoakan. Itu yang di hadis. Awaladun solehun yada'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Ini kan tidak harus dia pergi ke kuburannya mendoakannya. Dia di sepertiga malam terakhir. Dia doakan orang tuanya. Itu sampai kepada orang tuanya. Sampai kepada orang tuanya. Tidak harus itu kita doakan orang tua kita kalau pergi ziarah kubur. Tidak. Kapanpun, dimanapun, boleh kita mendoakan orang tua kita. Wallahu alam. Jadi hadiahnya Numan. Nah, sesuai janji kita Ustaz. Tadi kan sebelum kita mulai kriteria yang antum sebutkan bahwa orang yang paling pertama memberi pertanyaan. Baik. Nah ini Masya Allah yang memberi pertanyaan tadi atas nama saudara Abdullah yang bertanya tentang ayam potong yang menyebabkan perbedaan pendapat. Iya. Ayam potong hidup atau ayam potong mati nih. Baik. Jadi alhamdulillah, jadi antum Masya Allah berhak mendapatkan hadiah. Buku semua tentang jenazah. Dari menjelang kematian hingga setelah kematian. Masya Allah. Ini buku ditulis langsung oleh Ustadz yang berada di samping saya. Yaitu Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima. Hafidhahullah ta'ala. Masya Allah. Jadi yang bernama Abdullah ini. Boleh japri Ustadz atau bagaimana ini? Boleh. Ya, boleh japri untuk mengklaim hadiah ini. Masya Allah. Dan untuk kalau di Makassar datang sendiri atau diantar? Antar. Tuh. Oh Kan diantar. tugas Oh iya antum. betul. Iya, kan antum sudah janji. Iya. Saya bilang ongkos kirim. Baik. Ya, saudara Abdullah, hafidzakallah, bisa nanti hubungi langsung di akun Abu Yusuf Badming Official ya untuk mengambil hadiahnya. Nanti langsung ya ke admin ya Ustaz ya. Baik. Insyaallah hadiah ini akan ada terus di
acara takjil ini Ustaz ya. Insyaallah. Masya Allah. Jadi tetap semangat untuk terus menonton channel Abu Yusuf Ubaid Bimah untuk saling menambah wawasan, mengambil faidah dari Ustadz kita, dari guru kita, Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bimah hafizahullah ta'ala. Kemudian, ini masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan banyak faedah dan ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Dan juga jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung baik secara online maupun offline. Kepada kru yang bertugas kami ucap jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kita dengan pahala yang lebih baik. Dan kelak semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus. Amin ya rabbil alamin. Baik, yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu adalah murni dari kesalahan kami sendiri. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la